pada saat kejadian juga nggak tahu kalau itu soal yang beredar sekarang ya gitu. Kita nggak bisa kasih statement apa-apa gitu. Itu sih, dan tindakan kami pada saat kejadian itu kan hanya meredam keributan gitu loh. Jadi kita nggak tahu yang mana ibunya, kita juga nggak tahu permasalahannya apa gitu. Intinya adalah pada di hari tersebut kita pengen pasien yang lain tidak terganggu, makanya kita pingin meredam keributan tersebut gitu. Karena kan kalau kita lihat videonya memang sangat ribut ya gitu. Jadi kita juga bingung nih, ini masalahnya apa gitu. Jadi itu tadi kita nggak tahu ibunya yang mana, permasalahannya apa, seperti itu. Harusnya masalah keluarga yang mereka selesaikan lah gitu. Kami dari Brawijaya memang kayaknya belum bisa mengeluarkan statement apa-apa karena kita juga nggak tahu masalahnya, kita nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah gitu ya, karena yang kita tahu adalah adanya keributan aja di lokasi dan kita hanya pingin meredam keributan supaya pasien-pasien yang lain tidak terganggu gitu. So as you saw my video last Friday, I saw them in the hospital. That was the first time I saw my baby and my elder daughter since 21st January. That was the first time I saw them. The moment I saw Tisha Ani holding my baby, I just couldn't hold. What on earth? The mistress can hold the baby, but birth mother cannot touch the baby, cannot feed the baby, cannot even go near the baby. I just wanted to hold my baby so much, but they stopped me. I begged them, at least let me feed the baby, but everything was no. They hired the police and security guard to escort them to go back home. Before they going back, I was allowed to see the baby's face for 5 minutes from the distance. I couldn't go even near. I'm Amy. Thank you so much for your support on Twitter and all medias. I'm very helpless because my husband Aiden Wang and his mistress Tisha Ernie, they kicked me out of a family house. They took all our savings. Most importantly, they took away my 4 kids, including my 4-month-old full breastfeeding baby. I feel very scared. My husband is top guy in Dubai Port. Dubai Port, Indonesia. He has all the resources and all the high connections. What am I? I'm nobody. I have nothing. I have a nobody. I don't know what they're gonna do to me. I'm really scared. Back home in Paris, I just got the confirmation from your assistant, Mrs. Putri, that you are representing my husband and his company. Is it true? Please don't represent them. Please help me. Can't you see what I want is just getting the kids? Are you helping them for what? I just got shocked. Please help me, not them. Mrs. Hoffman, Mr. Hoffman, please. I am looking for the help from Indonesian institutions to get back my kids. I have contacted the police, KPAI, Singapore and Korean embassy, but I couldn't get much help. I hope through this media exposure, they can help me to find some way to get back my kids, please.
Kasus yang diajukan oleh seorang perempuan warga Korea yang mengadukan bahwa suaminya dan anaknya ini kemudian memiliki hubungan dengan seorang perempuan di Indonesia. Ini juga menjadi perhatian dari Komnas Perempuan karena ia kemudian menghubungi Komnas Perempuan melalui media sosial. Saat ini kami sedang berusaha untuk berkontak lebih lanjut sehingga bisa melakukan pendalaman kasusnya setelah menerima pengaduan yang ia sampaikan. Nah, terkait kasus serupa ini sebetulnya beberapa kali telah dilaporkan kepada Komnas Perempuan ketika perkawinan tidak berakhir dengan situasi yang baik ya dan terjadi silang rebut anak gitu. Tetapi seperti apa sebetulnya dulu perkara kasus ini tentunya sekali lagi perlu menunggu hasil pendalaman kami. Tidak bisa kami jawab serta-merta karena kita perlu sama-sama memeriksa dulu kasusnya seperti apa. Saya bisa menjawab bahwa tidak bisa serta-merta karena juga ada kasus-kasus di mana misalnya pihak B ini tidak pernah tahu bahwa pihak yang lain telah punya pasangan yang lain atau belum selesai proses hukumnya atau mempunyai persoalan-persoalan lain dengan pihak pertama. Gitu. Jadi ya tidak ada jawaban yang langsung bisa saya sampaikan kecuali untuk mengatakan bahwa tunggu kami melakukan pendalaman kasus dulu. Pada kasus-kasus perebutan anak, jadi ini bukan kasus perselingkuhannya ya, tapi perebutan anak, biasanya Komnas Perempuan akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena memang seperti yang saya sampaikan, yang paling diutamakan di dalam pemutusan hubungan perkawinan adalah juga hak atau kepentingan terbaik bagi anak. Nah, terkait dengan kasus perselingkuhannya sendiri, itu nanti bisa dilihat berdasarkan pendalaman kasusnya. Bisa jadi yang dihadapi adalah persoalan perselingkuhan yang bisa masuk ke dalam kategori kekerasan psikis di dalam undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga. Atau juga bisa jadi dia adalah kejahatan terhadap perkawinan yang telah diatur di dalam undang-undang KUHP kita atau Kitab Hukum Pidana Indonesia. Nah, jadi ini akan sangat tergantung pada pendalamannya, tetapi juga yang sangat penting dipastikan adalah apa yang diinginkan oleh korban dalam penyelesaian kasusnya. Tidak ada. Nah, ini sangat penting dipahami bahwa di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ini, sebetulnya hak untuk bebas dari kekerasan dan bebas dari diskriminasi itu diberlakukan pada semua orang. Jadi kalau di konstitusi kita itu ada yang disebut dengan hak semua orang, setiap orang, tapi juga ada hak warga negara dan ada hak penduduk. Jadi ini 3 hak yang sebetulnya dan juga bahkan ada hak komunitas ya, hak masyarakat, misalnya masyarakat adat gitu. Nah, jadi ini tentunya hal yang harus kita sama-sama upayakan agar ada pemenuhannya. Komnas Perempuan juga telah menerima beberapa pengaduan kasus sebelum ini terkait dengan warga negara asing. Tidak ada kalau dalam arti apakah akan mendapatkan perlakuan khusus karena dia warga asing, ini sangat tergantung dengan kasusnya dan karena juga undang-undang yang mengikatnya bisa jadi berbeda dan peraturan-peraturan yang ada. Tetapi jika yang dimaksudkan adalah keistimewaan tertentu, bagi Komnas Perempuan sih sebetulnya kami melayani siapapun yang datang. Aku nggak bisa jawab. Aku nggak bisa jawab. Kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya. No halu-halu ya. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya. Terus sebelum dia menikah dengan Mbak Natali. Sebelum mereka menjalin hubungan sampai akhirnya menikah. Tuh lama juga sih, every time every day kali ya, selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya, DM-an, Kang Sulainya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia, entah lagu apa ya saat itu. Terus ya udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak TTM gitu ya gitu. Dia gitu doang sih sampai di WhatsApp, terus video callan kadang biasanya kalau pas syuting ya udah dia biasa video call gitu. Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian
merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana. Terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa. Dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal, dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu gitu. Jadi ya udah, ada baper sedikit, ada, nggak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen yang lebih bisa menilai ya kan, mereka lebih pintar kan. Ruginya ada juga, karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, perebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi, ya nggak tahu pun juga kapan gitu. Jadi gimana ya, cukup terganggu untuk nama karir saya gitu loh. Udahlah, cukup model seksi aja, jangan sampai ada seperti kayak begini gitu. Yang jelas saya berbicara tentang fakta, bahwa memang benar saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya, cuman ya konteksnya saya nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak. Sebelum saat itu berarti status Kang Sule single dong. Dan saya yakin juga tidak mungkin cuma saya yang dapat DM sampai move ke WhatsApp gitu. Apalagi ya seorang Kang Sule yang udah punya nama gitu ya, pasti kan berhak saja siapa saja yang berhak untuk dia DM konten tercantik di luar sana. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gue nggak mau anak gue yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gue kan nggak bisa 24 jam di rumah. Saya dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini jangan sampai seperti itu. Ya mudah-mudahan anak gue yang satu-satunya ini, yang sulung ini bisa menjaga dirinya dengan baik gitu. Kalaupun ada keluarga yang katanya mau mengasuh, asuhlah dengan baik gitu. Jangan dibiarkan anak itu dengan kehalusinasiannya gitu kan. Jadi saya tuh sekarang bukan sedih, tapi saya kasihan gitu kan, kayak ini anak butuh pertolongan secepatnya. Tapi kalau bukan dari dirinya sendiri, siapa yang mau bantu? Ya kan? Sekalinya ketemu orang baru, orang barunya mensupport kehaluannya juga gitu. Makanya kenapa gue tuh cari uang susah payah, malam jadi pagi, pagi jadi malam. Buat gue tuh semua itu kan gue perjuangkan untuk anak-anak gue kelak, supaya nanti mereka mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi, bisa membanggakan orang tuanya gitu kan, sekelilingnya, keluarganya. Itu aja sih. Cuman ya itu dia, kalau karena sudah terkontaminasi dengan hal-hal buruk, ya gue mau apa sekarang? Namanya anak 15 tahun, masih labil ya kan, nggak bisa kontrol emosi, terus dia yang seneng banget karena dia jauh, tidak bisa dikontrol sama ibunya. Biar bagaimanapun dia akan anak gue ya, suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Kalau menurut gue, anak gue yang ini, yang perempuan ini, dia tuh berontak sama dirinya karena dia dapat perlakuan yang berbeda dengan adiknya. Kenapa gue membedakan Loli dengan adik-adiknya? Pertama, adiknya laki-laki, Lori adalah perempuan. Anak gue yang pertama ini memang pengennya tuh bebas seperti anak-anak pada umumnya gitu kan. Maksudnya anak-anak pada umumnya tuh kayak dia lihat temen-temennya kalau pergi kemana nggak harus diantar sama pembantu atau suster gitu kan. Nah, karena gue punya anak satu sematawayang perempuan dan sudah mens alias haid, itu kan berarti dia sudah bisa mengandung seorang anak, dia bisa mengandung janin di dalam perutnya. Nah, punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki itu kekhawatirannya tuh beda banget ya kan. Gue waktu anak gue pertama kali dapat mens aja, itu gue bawa ke rumah sakit, waktu itu ke Brawijaya. Gue antara itu dia mens atau dia kenapa-napa, ternyata itu pas dicek sama dokter ternyata itu mens hari pertama.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.